Halo rekan-rekan semua, selamat datang di Azure Zone. Nama saya Irving Utagalung, saya adalah Cloud Solution Architect dari Microsoft. Di sesi kali ini, saya ingin berbagi best practice cara untuk mengamankan virtual machine di Azure. Kenapa seperti itu? Karena saya masih sering menemukan customer yang menggunakan virtual machine dengan tidak mengikuti best practice dari Microsoft gitu ya. Akibatnya jadinya tidak terlalu aman gitu ya. Virtual machine-nya jadi terbuka gitu. Nah, kita pindah dulu ke whiteboard. Biasanya bagaimana sih implementasi virtual machine? Jadi ada virtual machine gitu ya. Dan virtual machine ini kan ada di dalam virtual network. Gitu. Nah, di banyak customer yang mereka lakukan adalah membuka public IP dan kemudian mengakses menggunakan RDP atau SSH. Jadi RDP untuk Windows, SSH untuk Linux gitu ya. Nah, cara seperti ini itu seperti memberikan pintu gitu ya di depan rumah dan pakai kunci sih gitu ya. Karena kan ada user ID password atau SSH key gitu ya. Tapi kan tetap aja gitu loh. Itu kan namanya mengundang maling gitu. Karena maling lihat ada pintu nih, ayo kita coba gitu. Nah, kira-kira sama nih. Dengan model seperti ini mengundang hacker nih. Ada public IP, dia scan gitu ya. Oh, port RDP atau SSH-nya terbuka, dia langsung melakukan brute force dan segala macam cara yang ingin dia gunakan untuk masuk gitu ya. Kalau di dunia security itu namanya surface attack area gitu. Surface attack areanya terlalu besar gitu. Nah, bagaimana sebenarnya best practice yang rekan-rekan bisa gunakan gitu ya? Kita awali dengan memisahkan antara virtual network untuk operation, dalam hal ini VM, dengan virtual network untuk management gitu ya. Jadi di sini harus ada dulu virtual network untuk management. Jadi virtual network untuk operation bisa banyak, mungkin tiap aplikasi punya sendiri, VM-nya ada banyak, ratusan, ribuan, tergantung rekan-rekan gitu ya. Tapi virtual network untuk management kita pisah. Nanti kita bangun di sini piring, ya, supaya bisa diakses. Nah, cara pertama yang kita berikan di sini sebagai best practice adalah menggunakan Jumpbox. Ya. Jadi rekan-rekan tahu ya Jumpbox ya. Jumpbox itu kan virtual machine. Kita bisa akses untuk manage gitu ya. Jadi nanti aksesnya seperti ini. Untuk management. Oke. Nah, si Jumpbox-nya sendiri kita bisa berikan public IP dan diakses lewat tergantung nih kebutuhan, mau RDP, SSH, boleh gitu ya. Pasti nanti rekan-rekan langsung bilang, lah bedanya apa Irving? Itu kan tetap aja public IP-nya terbuka gitu ya. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi masing-masing VM punya public IP, bayangkan ada ratusan VM gitu ya, itu kan surface attack area-nya itu besar sekali gitu loh. Dengan kita hanya menggunakan Jumpbox, mungkin satu atau dua gitu ya, jadinya surface attack area-nya lebih kecil gitu. Yang kedua, kita bisa protect lebih mudah jadinya Jumpbox-nya. Paling gampang tuh matiin aja Jumpbox-nya gitu ya. Jadi pada saat dibutuhkan aja baru kita hidupkan gitu. Jadi hacker nggak bisa sembarangan juga kan nyoba-nyoba gitu. Atau kita bisa batasi IP siapa saja yang boleh mengakses public IP ini gitu. Cara lain adalah kita bisa menggunakan fasilitas dari Azure namanya just in time access. Jadi virtual machine ini kalau kita mau akses, kita yang Jumpbox ya, kita login dulu ke Azure Portal, IP kita terdeteksi, di whitelist otomatis oleh Azure, baru kita bisa RDP ke dalam, gitu, just in time. Nah, ini cara yang pertama, oke, menggunakan Jumpbox. Cara yang kedua adalah kita bisa membuat VPN gateway, gitu ya, dan nanti dari VPN gateway baru kita akses ke dalam, sama, gitu. Dari VPN gateway ini rekan-rekan bisa punya beberapa opsi, gitu ya. Kita bisa buat dua gitu ya. Kita bisa pakai site to site VPN. Jadi langsung nih gitu ya, network kantor ini on-prem gitu ya. On-prem supaya semua komputer yang ada di on-prem jadi bisa connect ke VM tersebut gitu ya. Kalau misalnya perlu dari luar kantor bisa pakai point to site. Jadi dari laptop gitu ya.
dari laptop yang sudah terinstall VPN client, langsung connect ke VPN gateway-nya Azure dan langsung mengakses virtual machine tersebut. Ya, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita bisa menggunakan Bastion. Nah, Bastion ini sebenarnya fasilitas dari Azure, service dari Azure gitu ya. Kita connect ke sini. Ini sebenarnya mirip seperti Jambox, tapi kalau Jambox kan kita harus bikin VM sendiri, terus rekan-rekan harus manage juga VM-nya, update Windows-nya, update Linux-nya, dan lain-lain gitu ya. Kalau pakai Bastion ini anggap aja nih seperti Jambox as a service gitu ya. Jadi ini cara ketiga. Jadi ketika kita setup Azure Bastion, kita bisa pilih nanti mau aksesnya RDP, SSH gitu kan, VM-nya gitu ya. Kita bisa atur networknya dan lain-lain. Bastionnya sendiri kita akses cukup dengan menggunakan browser. Gitu ya. Jadi kalau tadi itu bentuknya RDP di Jambox ya, dengan Bastion itu kita basically menggunakan HTTPS. Gitu. Jadi jauh lebih aman, jauh lebih secure, dan menariknya jadinya nggak perlu pakai klien apa-apa gitu ya. Yang penting ada browser, connect ke Azure portal, login di sana, authenticate, kita buka Azure Bastion, habis itu kita bisa akses virtual machine semua yang kita butuhkan. Nah, dengan 3 best practice ini, saya jamin bahwa virtual machine rekan-rekan jadinya jauh lebih aman gitu ya. Jadi jangan lagi menggunakan yang warna merah ini gitu ya, yang menggunakan public IP langsung ke VM-nya. Tapi benar-benar kita pakai best practice sesuai dengan yang kita sediakan di sini, Jambox atau pakai VPN atau menggunakan Azure Bastion. Oke. Nah, di sesi lain nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya rekan-rekan bisa setup Azure Bastionnya gitu ya. Sengaja saya pisah supaya lebih enak, lebih fokus ke sana karena ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Oke. Jadi jangan lupa nanti subscribe di channel ini supaya rekan-rekan nanti mendapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru. Oke, sampai jumpa.